Oke. Nah, manfaat public speaking itu apa aja? Yang pasti meningkatkan kepercayaan diri. Karena orang-orang yang udah terbiasa untuk public speaking, pasti kepercayaan diri itu lebih tinggi daripada orang-orang yang belum terbiasa untuk public speaking. Dan seringnya ketika ada seseorang ya di suatu lingkungan masyarakat atau di suatu komunitas, yang paling aktif, yang paling vokal, yang paling bisa public speaking, yang public speaking-nya paling lancar, seringnya ditunjuk sebagai ketuanya. Bener nggak? Ya. Kalau yang paling pendiam ditunjuk sebagai sekretaris. Kalau yang kelihatan dari mukanya, dari stylenya, kelihatan paling kaya, seringnya dituduh sebagai siapa? Bendahara, bener gak? Wah ini katanya tajir nih, di bendahara aja ya, gitu kan. Tapi kalau yang paling vokal, yang paling aktif, sering jadi ketua. Nah, jadi public speaking juga bisa menumbuhkan leadership. Dan coba kita perhatikan di seluruh dunia ini, mayoritas para leader itu bisa public speaking. Mayoritas ya. Yang namanya mayoritas ada minoritas ya, tapi mayoritasnya bisa public speaking. Siapa? Lurah, camat, bupati, gubernur, bisa nggak public speaking? Bisa. Ketua OSIS, ketua BEM, ketua senat, kepala sekolah, pengawas, rektor, dekan, bisa juga public speaking. Siapa lagi kalau di perusahaan? Supervisor, manajer, direktur, CEO, para leader di semua divisi, itu pun juga butuh public speaking. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen jadi leader ke depannya, pelajari public speaking. Nah, kemudian, kadang kita punya ide banyak di kepala, cuman susah disampaikan. Tapi kalau kita sudah bisa public speaking, untuk menyampaikan ide pasti jauh lebih lancar, teman-teman. Ya, dan tentunya meningkatkan kualitas diri. Skill public speaking itu dapat disalurkan di bidang apa aja. Banyak ada leader, supervisor, manager, content creator, dan juga ada interview. Bahkan kita baru mau cari kerja aja, kita harus interview, teman-teman. Ini ketika saya bertemu dengan para pebisnis yang hebat juga waktu di Bali, mereka semua pun juga hebat-hebat banget ya, dan bisa public speaking semua. Jadi kalau misalkan teman-teman sekali lagi pengen banget nih punya bisnis, atau lagi mulai bisnis ya, atau misalkan sudah punya bisnis, pengen lebih berkembang lagi, pelajari public speaking. Karena saya juga bangun Trias Academy itu dari konten. Jadi dulu ketika saya masih kerja, ya saya iseng bikin konten di tahun 2021 ya. Itu kan masih belum seramai sekarang ya untuk konten kreator. Nah, tahun 2021 itu ketika saya masih kerja, saya sambil ngonten. Jadi pulang kerja saya bikin konten, pulang kerja saya bikin konten. Jadi pulang kerja kan ini ya jam pokoknya sebelum maghrib ya, sebelum maghrib sampai di kosan. Saya dulu masih ngekos, teman-teman, sampai di kosan. Kemudian ya udah ya saya take video aja dengan HP ala kadarnya, dan langsung diedit ya, diupload juga langsung pada saat itu juga. Ya udah kayak gitu terus setiap hari, teman-teman. Dan kemudian ternyata konten saya lumayan banyak yang nonton waktu itu, banyak yang komen juga, "Kak, bikin webinar dong, Kak. Saya suka banget sama tipsnya," gitu. Dan di TikTok pun juga lumayan banyak yang komen dan DM juga. Kemudian saya bikin webinar. Nah, ternyata webinar rame, teman-teman. Webinar rame, saya langsung ini ya, urus juga bikin nama Trias Academy, dan ngurus ini ya, legalitas juga. Alhamdulillah sekarang udah dapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Jadi sudah resmi, teman-teman. Itu tahun 2022 awal ke pertengahan itu sudah beres semua gitu. Pokoknya teman-teman kalau misalkan mau coba, bisa banget. Nah, ini dia. Apakah introvert bisa public speaking atau hanya extrovert aja? Introvert extrovert itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan bisa atau tidaknya public speaking. Percaya nggak? Karena introvert dan extrovert ini hanya karakteristik manusia aja, ya. Nah, jadi gini, setiap orang itu kan gak ada yang sempurna ya. Introvert pasti punya kekurangan dan pasti juga punya kelebihan. Extrovert pun juga sama, ya. Pasti punya kekurangan dan pasti juga punya kelebihan. Nah, teman-teman, bedanya apa sih introvert dan extrovert? Bedanya gini nih. Tahu ya teman-teman ya, kalau misalkan seseorang ya itu pasti punya sosial energi, bener nggak? Jadi ada yang kalau ketemu banyak orang energinya bertambah, ada yang kalau terlalu lama ketemu dengan banyak orang itu energinya berkurang. Nah, kalau yang energinya berkurang itu introvert. Kalau yang energinya bertambah itu extrovert. Jadi gini, misalkan nih ada seorang dosen yang introvert. Dosen ini bernama siapa ya? Saya pinjam namanya. Dosen introvert ini bernama Ibu Nur Laila Chandra misalkan. Nah, ibu dosen ini seorang dosen yang introvert gitu ya. Jadi sepulang mengajar itu rasanya capek banget. Padahal nggak habis angkat beban banyak gitu ya, nggak habis angkat-angkat meja ya, enggak. Tapi ya habis interaksi aja dengan mahasiswa. Tapi kok rasanya capek banget gitu ya. Bener-bener energinya habis dan nggak ada energi lagi buat ngumpul ngumpul
banyak orang. Jadi kalau ada temennya ngajakin nih misalkan nih Jeng nggak ada ini ada ini ya nggak ada waktu soalnya mau ada acara gitu. Nah mungkin sebenarnya nggak ada acara, cuman cuman cari aja biar nolaknya itu lebih enak gitu ya. Nah sebenarnya mungkin pulang mengajar ya pengen di rumah aja nggak ngapa-ngapain, pengen me time aja. Nah cara untuk mengisi energinya lagi orang-orang introvert itu dengan cara me time, menarik diri dari keramaian ya. Me time-nya orang kan beda-beda, ada yang mungkin cuma di rumah aja scroll sosmed itu udah seneng banget ya. Ada juga yang mungkin nonton TV, nonton podcast atau mancing atau baca novel, baca buku ya, atau lihat laut, lihat pantai itu kan setiap orang beda-beda. Kemudian misalkan ada seorang dosen yang ekstrovert nih, ya tadi yang ngajakin Jeng Nur Laila gini, ayo Jeng kita nongkrong yuk gitu kan. Nah ini yang ngajakin ternyata Bu Lilis. Nah Bu Lilis ini seorang dosen yang ekstrovert gitu. Nah ada Bu Lilis Mufliha ini dosen yang ekstrovert. Jadi sepulang mengajar justru si ibu dosen ini nih tambah semangat, energi sosial tambah meningkat nih, tambah banyak nih. Ya, nah ketika Ibu Lilis ini ya ada libur, tidak ada mengajar selama 5 hari, tidak ada piket 5 hari juga, di rumah aja nggak kemana-mana, malah energinya turun. Energinya malah tambah berkurang, berkurang lama habis. Jadi kadang ada terlalu lama di rumah pun juga stres. Padahal mungkin di rumah ya nggak ngapa-ngapain, cuma rebahan aja atau mungkin cuma iya mondar-mandir aja, tapi rasanya stres banget, capek banget. Tapi kalau habis keluar rumah malah tambah semangat, tambah seneng. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Itu orang-orang ekstrovert teman-teman. Ya. Nah, yang tahu tentang diri kita itu kita sendiri. Jadi entah introvert extrovert itu sebenarnya nggak ada kaitannya sih, nggak ngaruh banget dengan public speaking. Sama sekali nggak ngaruh. Karena apa? Banyak kok orang-orang introvert yang bisa public speaking. Siapa aja? Ada Reza Rahardian. Beliau ternyata introvert. Ada Raditya Dika, sutradara, komika yang udah bisa stand up komedi ya di depan ribuan orang. Ternyata dia introvert. Siapa lagi? Maudy Ayunda, kenal? Ya, si cewek cantik berprestasi ini ya, prestasinya nggak main-main, keren banget beliau. Parutan saya juga, beliau ternyata juga introvert. Siapa lagi? Ayu Ting Ting, teman-teman ya. Si cantik Ayu Ting Ting yang begitu aktif ya, pelawak juga sekarang, komedian di Lapor Pak, MC host juga ya, penyanyi dangdut yang biasa manggung di depan ribuan orang. Ternyata beliau introvert. Ini ada satu podcastnya Ayu Ting Ting dengan Hesti, tahu ya yang di Lapor Pak yang main bareng itu. Si Hesti pernah bilang bahwa pokoknya males banget kalau ngajakin si Ayu keluar tuh dia pasti nggak mau mulu. Jadi memang pulang kerja, kalau teman-teman yang ngumpul tuh pasti Ayu Ting Ting, aduh maaf ya nggak bisa, mau di rumah aja. Pasti dia langsung di rumah. Teman-teman pada ngumpul, dia udah habis energinya. Karena ya kerjaan Ayu Ting Ting kan di lokasi syuting kan banyak orang, itu pasti menguras energi banget. Karena dia introvert. Siapa lagi ya introvert? Prilly Latukonsina nih. Ya, ini juga keren banget. Beliau pengusaha, dosen juga kan. Prilly dosen ini ya, dosen praktisi di UGM. Kemudian beliau juga bisa nyiptain lagu, artis. Wah, pokoknya multi talent banget ya si cewek ini. Nah, Prilly pun juga ternyata introvert, teman-teman. Prilly itu kalau misalkan lagi libur, Prilly itu pasti balasnya ntar deh gitu kan. Dia mau menikmati dulu laut. Dia tuh suka banget sama laut. Entah mancing, entah diving, snorkeling, semuanya. Tentang laut dia suka sekali. Ya, bahkan sekarang dia juga punya usaha kapal-kapal gitu teman-teman ya. Nah itu keren banget sih. Nih saya mau tunjukin langsung, jadi yang ngomong tuh bukan saya, yang ngomong orangnya langsung ya. Prilly langsung yang ngomong juga Ayu Ting Ting langsung nih. Saya mau tampilin aja langsung di PowerPoint. Jadi saya ada waktu tuh lihat Instagramnya Prilly. Nah ini dia, ini di Instagram Prilly, teman-teman cek aja. Ini postingan di tahun kemarin. Nah ini teman-teman kalau mau cek, scroll aja ke bawah, postingannya yang dia lagi mancing. Dia tuh suka banget sama laut ya. Diving, mancing tuh suka banget. Dan orang-orang yang suka mancing itu mayoritas introvert. Mayoritas introvert teman-teman. Karena dengan mancing itu dia tidak mencari ikan, bukan. Yang dia cari itu ketenangan, yang dia cari itu energinya bisa balik lagi. Dia butuh di charge lagi energinya. Nah, jadi dapat nggak dapat ikan tuh nggak masalah, kata orang-orang yang suka mancing, ya. Jadi memang ya udah pengen diem aja, bengong aja nungguin ikan, lihat air itu udah bikin dia tenang banget gitu. Dan
banyak orang-orang di sekeliling saya yang mereka itu suka mancing dan memang iya betul mereka introvert, banyak sekali ya. Kemudian kalau orang-orang ekstrovert diajakin mancing pasti nggak bakal betah. Coba deh, ada yang mancing sampai sehari semalam sampai 5 jam, berapa jam. Itu orang introvert betah teman-teman. Tapi orang ekstrovert gitu ya, diajakin mancing 5 jam nungguin ikan pasti nggak betah ya. Jadi memang setiap orang kan beda-beda ya. Oke, nah ini dia. Prilly pun juga ternyata introvert. Dia betah banget berlama-lama di laut. Nah, sebagai Libra INTJ, nah dia tuh INTJ nih. Apa tuh INTJ? INTJ itu ini dia, introvert, intuitive, thinking, and judging. Nah, Prilly itu introvert. Jadi gimana? Sudah 5 hari full acara sama banyak orang nih. Jadi Prilly itu sudah 5 hari nih full sama banyak orang, ketemu terus gitu ya. Nah, entah meeting, entah kerja dan lain-lain. Nah, jadi ketika libur hari ini aku perlu recharge, perlu diisi lagi nih, perlu di-charge lagi energinya. Cuma mau mancing di laut, ya, diem bengong nungguin ikan. Jadi diem bengong nungguin ikan, kata April itu nikmatnya gitu ya. Nah, ini itu kenikmatan buat orang-orang introvert karena bisa terisi lagi energinya teman-teman. Dapat nggak dapat ikan ya udah bodo amat gitu ya terserah. Yang penting dia cuma pengen diem bengong aja udah. Nah, itu bisa terisi lagi energinya orang-orang introvert. Siapa lagi yang introvert? Ini dia, Ayu Ting Ting. Ini juga teman-teman bisa dicek juga di YouTube ada. Ketika aja Ayu Ting Ting introvert, nanti muncul ini podcastnya Tuah Kreasi bareng Pras Teguh. Empok Ayu ternyata wanita introvert. Nah, ini beliau langsung ini ya, langsung konfirmasi juga bahwa beliau tuh introvert di sini. Kemudian siapa lagi? Ada mau di Ayunda. Introvert, teman-teman ini juga ada di YouTube, di Detikcom, di channel Detikcom, itu udah 7 tahun yang lalu ya. Ini Ayu Ting Ting berapa nih? 6 bulan yang lalu, masih baru. Nah, jadi silakan teman-teman dicek langsung aja, karena sebenarnya banyak kok orang-orang hebat di luar sana yang public speaking-nya udah lancar banget. Itu ternyata ya mereka ini ya introvert, gitu. Banyak kok yang introvert, gitu ya. Oke, nah kemudian kalau ekstrovert itu udah pasti ya, udah jaminan bisa public speaking. Nggak juga banyak kok orang-orang ekstrovert yang belum bisa public speaking teman-teman ya, jadi nggak jaminan ekstrovert langsung bisa public speaking. Ekstrovert introvert tuh nggak ngaruh, yang penting tuh apa sih kalau kita bisa public speaking? Belajar, latihan ya. Oke ya, karena skill public speaking itu apa sih? Bakat atau latihan. Public speaking adalah sebuah skill yang bisa dilatih dan dipelajari oleh siapapun sekalipun dia introvert gitu ya. Nah, coba teman-teman kalau misalkan mau public speaking atau saat public speaking, itu pernah grogi, gemeteran, demam panggung, apalagi keringat dingin, keringat bercucuran, bahkan sampai blank, itu wajar, itu namanya nervous. Itu sangat wajar sekali, itu manusiawi. Semua orang pasti nervous. Dan bedanya apa sih sama orang yang udah bisa public speaking? Kalau orang yang sudah bisa public speaking, mereka bisa mengendalikan nervousnya. Oke. Tapi kalau orang-orang yang belum bisa public speaking, mereka yang dikendalikan oleh nervousnya, mereka disetir, ya. Nah, sekarang gini, gimana caranya how to beat nervousness? Gimana cara untuk mengendalikan si nervous ini? Nah, di sini saya akan share gimana sih biar pede, nggak grogi, nggak belibet, nggak minder saat public speaking. Ini ada banyak yang akan saya bahas teman-teman, yaitu ternyata kita butuh waktu 1 jam sebelum kita maju. Jadi kalau kita jam 9 pagi kita mau tampil, jam 8 pagi itu sudah hadir di tempat. Jangan jam 8 pagi baru OTW. Ya. Jadi kita butuh 1 jam sebelum maju, itu yang benar-benar waktu kita free banget. Bukan dalam perjalanan kita baru OTW, bukan. Tapi yang benar-benar udah free, udah di tempat acara gitu. Ya. Nah, kalau sudah hadir di tempat acara, yang kita lakukan adalah ketika mental kita belum siap, jangan sampai teman-teman langsung menghadap audiens. Tambah down mentalnya. Ya, tambah mules nanti, tambah gemeteran, tambah demam panggung. Jadi kalau teman-teman mentalnya di sini belum siap, teman-teman menghindar dulu dari audiens. Kita tarik diri dulu dari keramaian audiens. Oke? Karena gini, kalau mental kita belum siap, kita datang nih, lihat audiens. Aduh, audiensnya udah banyak banget yang hadir. Waduh, ternyata ada atasanku yang hadir nih. Waduh, ternyata ada seniorku nih. Waduh, ternyata ada ini nih. Tambah down nggak mentalnya? Dari berangkat udah
khawatir, udah cemas, kita ngeliat audiens banyak banget, tambah down. Nah, jadi kita cari tempat yang nyaman, yang tenang, yang tidak ada audiensnya. Di mana? Di toilet bisa, di kantin bisa, di perpustakaan bisa, di musola atau masjid bisa. Pokoknya dimanapun itu yang tidak ada audiensnya. Dan kita di sana 1 jam sebelum acara. Kita tenangkan diri dulu, kita matengin mental kita dulu. Oke? Karena kebanyakan tuh orang-orang kendalanya di mentalnya. Nah, jadi sebelum public speaking itu ada 2 hal penting ya harus kita pelajari, yaitu apa? Persiapan materi dan persiapan mental. Karena kalau kita cuma materi, materi, materi aja, mental kita belum siap, percuma, ujung-ujungnya kita blank. Pernah nggak ketika Bapak Ibu teman-teman sebelum public speaking itu sudah mempelajari semua materinya? Pernah? Pasti pernah ya, pasti sering ya, pastilah. Kita sebelum pasti kita pelajari materinya. Tapi anehnya, pernah. Aduh, apa ya? Aduh, mau ngomong apa nih? Kemudian tambah anehnya lagi, waktu sudah duduk, waktu sudah selesai, baru ingat lagi semuanya. Jadi waktu di depan orang kita lupa, tapi pas udah selesai, pas udah duduk kita baru ingat semuanya. Pernah lagi nih? Nah, ini karena kalau kita di depan banyak orang, itu kita masih nervous. Jadi nervous ini mengendalikan kita. Sehingga materi-materi yang sudah kita pelajari itu susah diingat. Atau tidak semuanya bisa diingat dengan jelas. Tapi kalau kita sudah duduk, kan nervousnya udah nggak ada. Karena udah lega, udah plong, ya. Udah bener-bener happy lah, seneng. Karena udah alhamdulillah, udah lega nih, udah lega, udah duduk, udah selesai. Nervousnya udah nggak ada. Jadi ketika nervousnya udah nggak ada, materi yang tadi kita lupa baru ingat. Ya. Nah, sekarang gimana kita cara mengendalikan nervous ini nih, teman-teman? Biar si nervous ini tidak menguasai diri kita. Ya, yaitu kita perkuat di mental kita. Nanti akan saya bahas lebih detail di bagian mental karena kalau materi ya teman-teman pasti selama ini belajar lah sebelum public speaking. Nah, selama ini yang belum tahu itu adalah di persiapan mentalnya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau open pertanyaan, open question ya, tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang mau sharing ada kendala apa aja saat public speaking. Saya ini ya, saya langsung buka aja. Silakan yang mau duluan siapa? Nanti perkenalan diri dulu ya. Wajib kameranya nyala. Kamera wajib nyala. Sebutkan nama, domisili, kemudian kesibukan sekarang, masih sekolah atau mahasiswa atau sudah bekerja. Silakan yang mau duluan siapa? Bisa sharing tentang public speaking misalkan nih. Kak, jadi selama ini tuh saya pede-pede aja sih buat public speaking, tapi saya masih grogi kalau di depan yang lebih senior. Misalkan nih, saya seorang guru, saya bisa buat mengajar di depan siswa, tapi kalau di depan guru yang lebih atau di depan kepala sekolah, di depan pengawas masih grogi ataupun dosen, misalkan gitu juga ya. Oke, silakan yang mau tanya. Oke, boleh raise hand atau bisa lambaikan tangan di kamera? Boleh, dada-dada sama saya boleh. Silakan yang mau tanya. Wajib perkenalan ya, jadi nama, domisili, kesibukan sekarang, entah sekolah, entah kuliah, entah bekerja, bekerja di mana. Silakan yang mau tanya duluan siapa? Boleh. Saya mau pilih siapa ya? Ayo, siapa ya ini ya? Kak Ayuni Mulyarta. Oke, halo, selamat malam. Oke, sudah muncul belum? Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Silakan bisa perkenalan diri. Kak, perkenalkan nama saya Ayuni. Saya domisili di Bandung. Kesibukannya kerja office hour aja sih Kak. Oke, silakan. Untuk kendalanya apa nih? Ini sih Kak, aku lebih kendalanya itu bisa dibilang eh, PD-nya sih udah mulai agak meningkat sih ya kayak. Cuman kalau contohnya ini kayak semisal kayak saya nanya kayak gini tuh tiba-tiba kayak ada rasa sesek gitu loh Kak. Ya misalnya mungkin nervous atau gimana jadi kayak atur nafasnya itu agak sulit. Terus dari segi ekspresi sih Kak,
dari segi ekspresi, kalau saya sih nanggepinnya tuh mungkin saya ngerasanya kayak biasa-biasanya kayak misalnya ekspresinya tuh senyum atau gimana, tapi kalau semisal udah pas dilihat ekspresinya itu masih kayak yang bete gitu, kayak yang nggak suka aja gitu Kak. Tuh paling itu sih Kak kendalanya. Sama masih terbata-bata aja sih Kak kalau misalnya udah, jadi lebih kesesek sama terbata-bata itu Kak sama ekspresi. Cuma itu sih Kak kalau kendala dari saya. Oke, siap. Untuk kendalanya sudah saya ketik tadi di Mm, Office ya. Nanti akan coba kita bahas bareng-bareng ya. Terima kasih oke, Kak Lisa. terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, berikutnya teman-teman silakan. Silakan, silakan. Yang mau tanya silakan boleh lambaikan tangan di kamera. Atau raise hand boleh. Kalau nggak tahu caranya raise hand boleh lambaikan tangan di kamera ya. Nanti saya pilih. Silakan. Siapa ya? Saya mau pilih siapa nih? Karena tadi perempuan sudah, sekarang saya ke laki-laki dulu ya. Nggak apa-apa ya, nanti habis ini kita bebas lagi. Oke, laki-laki siapa ya ini ya? Ada ini namanya, takut salah sebut nih. Silakan atas nama Kak Jolyot. Oke, perkenalkan, nama saya Jolio Steiner. Saya dari kota Jambi. Saya ingin bertanya nih, terkadang kan pada saat meeting, kita sudah menguasai konsepnya. Jadi ini besar, istilahnya ada beberapa orang. Ketika giliran kita, istilahnya apa yang kita ucapkan tadi sudah kita susun di dalam pikiran kita. Dan materi yang kita sampaikan tadi juga sudah terstruktur di pikiran kita. Namun ketika pada saat di giliran kita, itu tuh tiba-tiba jantung berdebar-debar, terus tiba-tiba gugup dalam berbicara. Kira-kira apa sih langkah-langkah untuk bisa merubah itu agar segala sesuatu yang terkonsep di pikiran dan apa yang kita ucapkan tadi tidak grogi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti coba kita bahas bareng-bareng. Salam kenal, saya selalu. Oke, boleh sekali lagi silakan terakhir ya. Yang mau bertanya lagi, silakan silakan bebas perempuan laki-laki. Tadi perempuan sudah, laki-laki sudah. Sekarang saya pilih random ya. Oke, siapa ya? Oke, ada Ibu Lilis Mufliha. Halo, selamat malam. Dinyalakan dulu audionya. Ya, Halo. udah. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Lisma Priha dari Jawa Barat. Saya ngajar di RA Siti Fatimah. Kendala saya kalau misalkan pas maju itu suka gemeteran dan saya suka kadang demam panggung. Nah, gimana caranya supaya tidak demam panggung? Terus ngomongnya juga biar lancar, gimana caranya gitu. Suka gemeteran, suka deg-degan, terus keringetan gitu loh. Yaudah gitu aja. Makasih. Baik, terima kasih Bu Lilis Mufliha. Nanti saya akan sharing tipsnya apa aja. Terima kasih. Oke, teman sekali lagi boleh terakhir, terakhir for the last. Terakhir nih, saya tambahin nih ya. Oke. Coba yang paling heboh siapa nih? Yang paling heboh, coba-coba. Ini saya lihat yang paling heboh di sini ada siapa ya? Kak, siapa nih? Kak Rizky. Sebentar. Halo Kak Rizky. Ya, ya, halo. Terima kasih karena sudah memilih saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizky, saya dari Gorontalo. Saya sebagai mahasiswa. Di sini saya ingin bertanya, kalau untuk rasa pede maju di depan begitu, saya sudah bisa dikatakan sedikit berkembang. Tapi saya memiliki masalah, contohnya kadang lidah saya itu sering
gimana ya? Ya. Iya, belibet. Terus badan saya itu kaku, kaku kalau sementara berbicara gitu di depan umum begitu. Badan itu terasa kaku. Oke. Mungkin dari kasus saya hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rizky. Nanti kita akan bahas ya. Siap. Sudah saya tampung untuk semua materi ya. Jadi pastikan teman-teman stay aja untuk kameranya nyala, untuk aktif kameranya. Karena saya pengen kita di sini dua arah ya. Nggak cuman saya aja yang terus ini ya menyampaikan materi. Langsung aja untuk persiapan materi itu pasti bahannya disiapin ya. Jadi kita mau presentasi, kita mau MC, kita mau sambutan, pidato itu pasti bahannya harus disiapin. Nah, untuk menyiapkan bahan materi itu kita ada yang namanya riset audience, analisis audience, ada analisis waktu, durasinya, ada analisis materi juga ya. Temanya apa aja sih yang ditentukan. Jadi kita bikin bahan materi juga harus sesuai temanya. Kita bikin bahan materi itu juga harus sesuai dengan audiensnya. Kita bikin bahan materi itu juga harus sesuai dengan waktunya. Kita diberikan waktu berapa menit. Misal kita diberikan waktu 30 menit nih. 30 menit itu kita butuh 3 menit untuk opening. Kita butuh 3 menit untuk closing. Kita butuh 4 menit butuh sesi tanya jawab. Nah, untuk durasi ini bisa disesuaikan sendiri. Misalkan nih, kalau kita dikasih waktu 2 jam, ya kita nggak mungkin sesi tanya jawabnya cuma 4 menit. Atau opening atau closingnya cuma 3 menit kan bisa ditambahin lagi. Nah, jadi intinya 30 menit itu kita harus breakdown dulu nih. Kita bagi-bagi aja, kita sesuaikan aja sendiri. Nggak harus sesuai tepat banget, sesuai tadi ya yang saya sebutkan tuh enggak. Jadi conditional aja. Ya, kalau saya idealnya 30 menit itu 3 menit buat opening, 3 menit buat closing, 4 menitnya buat tanya jawab. Jadi kan itu udah 10 menit tuh berkurang. Nah, kita bikin bahannya sesuai dengan 20 menit aja gitu. Nah, kalau sudah kita bikin kerangkanya ya. Kalau kita udah tentuin kerangkanya, misalkan nih kita bikin kerangka A B C D. Ya udah, kita jelasinnya kerangkanya sesuai kerangka aja A B C D. Jangan sampai kita bahas poin Z, poin P, poin R, poin S kan jangan, karena nanti bisa oversharing atau berlebihan dalam menyampaikan. Ketika kita berlebihan dalam menyampaikan atau oversharing, kita nanti bisa overtime. Ya, bisa kelebihan waktu. Nah, oke ya teman-teman, jadi kita harus sesuai dengan kerangka yang sudah kita tentukan dari awal. Sesuai rules-nya dulu nih, ya. Oke teman-teman, sama kita di hidup ini pun juga ada rules-nya, ya. Di sekolah pun juga ada rules-nya, di perusahaan pun juga ada rules-nya, ada ini loh kerangkanya kayak gini, ya. Jangan sampai keluar dari jalur, jangan sampai keluar dari rules ini, ya. Benar nggak? Kita kerja, kita sekolah tuh pasti ada rules-nya. Kita punya usaha sendiri pun juga pasti ada rules-nya kan, yang kita pengen tuh seperti apa. Nah, public speaking juga sama, harus ada ini ya, kerangkanya nih, jalurnya tuh mau kemana sih arahnya. Jangan sampai kita bahas ini ya, ke kanan, ke kiri, nanti bisa kelebihan waktu ya, atau waktunya nanti bisa kurang. Oke, nah kemudian kalau sudah, kita udah bikin materinya nih ya, kita isi kepala kita pelajari materinya, kita bener-bener kita pelajari ya. Kalau sudah kita tes, kita matengin lagi. Jadi kita nggak cuma hafalan-hafalan aja, tapi kita tes, dimatengin lagi dengan cara tes langsung. Cara ngetesnya itu banyak ya, dengan ada 3 cara nanti akan saya sampaikan. Teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan ini ya, kebutuhan dan sesuai dengan apa yang teman-teman nanti akan ini ya, tampilkan. Kalau misalkan saya itu ada 3 cara. Yang pertama, kita sudah pelajari materi dan kita tes di depan cermin. Ya, ini juga mungkin ini ya cara yang masih work sampai sekarang, cara klasik, cara lama tapi masih banyak orang pakai sampai sekarang. Kita ngomong di depan cermin, kita timer. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa cari partner. Bisa ke adik, kakak, teman, orang tua, anak, dan lain pasangan. Bisa banget kita minta ke mereka untuk menjadi juri kita. Jadi kita minta mereka untuk komentarin penampilan kita. Minta aja ke mereka. Misalkan kita punya kakak, kak, aku nanti minggu depan mau tampil nih, coba dong nilai penampilan aku mau praktek ya di depan kakak ya, gitu.
Nah, nanti kalau dikritik jangan baper ya. Oh, ternyata iya nih aku ternyata gini gitu. Misalkan nih, kok tadi kamu jutek banget sih kayak gini. Nah, itu emang iya ya. Kayaknya enggak deh. Ah, kamu ngaco nih. Nah, jadi kalau dikritik jangan baper atau jangan malah kayaknya enggak deh. Kayaknya aku udah berusaha semaksimal mungkin. Misalkan nih kamu ngomongnya kecepatan ya, kamu jutek banget dan lain-lain. Nah, kita coba evaluasi. Oh, berarti emang kendalanya di sini nih. Nah, kadang kita kan percaya nggak percaya ya sama komentaran orang gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lebih yakin lagi, direkam sambil praktek sambil direkam. Jadi misalkan nih, ya ini kita lagi praktek ngomong, ini ada yang komentarin kita. Nah, kita rekam nih di sebelah yang komentarin tuh ngerekam mengarah ke kita. Jadi ketika si yang komentarin ini bilang, tadi kamu jutek banget loh, coba di menit keberapa sih yang kelihatan aku jutek. Nah, nanti kan kita bisa lihat videonya. Oh iya bener kamu ya, aku jutek banget ya, kayak gitu. Oh iya bener kamu ya, aku ngomong cepet banget ya. Nah, kan bisa kita cross check lagi, ya. Jadi yang pertama, dites di depan cermin, bisa di depan partner, dan yang ketiga kalau pengen lebih terpercaya lagi, sambil direkam, oke? Kalau sudah semua ini kita udah siap semua materinya, kita siapkan juga grooming pakaian kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dipersiapkan dengan baik, ya, karena kita ketika public speaking itu kita akan jadi center of attention, menjadi pusat perhatian banyak orang, semua mata tertuju pada kita semua, ya. Jadi kita harus berpakaian lebih rapi dan wangi. Oke, rapi wangi itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, teman-teman. Cobain aja kalau kita pakaiannya nggak rapi, kalau kita pakaiannya nggak wangi, tapi kan kita kan udah oke, kita kan cantik nih, kita kan make up. Nah, kalau kita make up tapi pakaian nggak rapi dan kita nggak wangi juga, itu gimana? Coba bayangin teman-teman, kita lagi public speaking nih, kita jalan-jalan, mondar mandir. Kalau kita nggak wangi, ya kita bau apa, bau keringat, pasti akan orang-orang tuh nggak fokus ke materi, pasti fokusnya, ih pembicaranya ini ya bau keringat ya. Nah itu gimana coba? Ya pasti akan mengganggu konsentrasi si audiensnya, ya. Jadi rapi wangi, gampang lah, parfum di Alfamart 10 ribuan juga ada kok ya. Oke teman-teman. Nah, kemudian saya akan bahas tentang LOA, yaitu Law of Attraction. Law of Attraction itu hukum tarik-menarik, hukum ketertarikan. Seperti magnet. Magnet itu kalau satu sisinya, satu frekuensi, dia akan saling tarik-menarik. Benar ya? Pernah belajar magnet, teman-teman? Kalau magnet, itu ada sisi utara, ada sisi selatan. Utara dia tarik ya. Oke, cek. Jaringan saya aman nggak, teman-teman? Enggak, macet ya? Aman, oke. Nah, jadi kalau misalkan ini utara, dia saling tarik menarik. Tapi kalau misalkan ini utara, ini selatan, dia saling dorong. Bener nggak? Tapi kalau ini selatan sama selatan, dia saling tarik menarik juga. Itu namanya hukum tarik menarik. Jadi intinya, misalkan nih, apa yang satu frekuensi, dia akan saling tarik.